Mahfud MD bongkar borok Rizik. Rizik masih terus-menerus membuat gaduh Indonesia, seolah-olah seluruh rakyat Indonesia harus tahu dan menyimak perkembangan kasusnya. Seolah-olah seluruh rakyat Indonesia harus bertanggung jawab dengan apa yang menimpanya. Rizik menyusahkan banyak orang. Dari awal pulang ke Indonesia, Rizik sudah menyusahkan pemerintah. Rizik menyusahkan pengelola bandara, membuat fasilitas bandara dirusak oleh pendukungnya. Rizik menyusahkan Satgas Covid-19 ketika menggelar Maulid Nabi. Rizik menyusahkan pihak RS UMI, menyusahkan aparat, juga menyusahkan para hakim. Rizik bahkan menyalahkan pemerintah atas apa yang sedang menimpanya. Saat membacakan eksepsi, Rizik menyalahkan Mahfud MD, padahal ledakan jumlah massa yang menjemputnya di Bandara Soekarno-Hatta sepulang dari Arab Saudi pada pertengahan November 2020, Rizik menyebut kerumunan massa itu diizinkan oleh Mahfud. Menanggapi tudingan Rizik, akhirnya Mahfud mau tidak mau harus membongkar borok Rizik. Biarpun publik tahu betapa bobroknya Rizik, Mahfud MD menyebut fakta-fakta menarik tentang Rizik. Pertama, Mahfud MD menjelaskan bahwa Rizik sedang menggiring opini seolah-olah dirinya tidak bersalah. Rizik sengaja melebarkan persoalan itu ke suatu hukum administrasi yang dilakukan oleh pemerintahan dan itu tidak relevan sama sekali. Hukum administrasi di sini maksudnya adalah pemberi diskresi kepada Rizik. Diskresi merupakan salah satu hak pejabat administrasi negara dalam menjalankan tugas. Betapa pelaksanaan tugas melalui diskresi tersebut hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Rizik diberi diskresi oleh pemerintahan berupa pemberian izin kepulangannya dijemput oleh massa pendukung dengan catatan 1. Boleh menjemput, 2. Jaga protokol kesehatan, 3. Diantar sampai rumah Petamburan. Begitu diantar ke rumah, diskresi selesai, sehingga pelanggaran selanjutnya diberi sanksi hukum. Pemberian diskresi ini dimanfaatkan oleh Rizik sebagai alibi untuk menyalahkan pemerintahan. Jahat memang, kalau saat pulang Rizik tidak diberi diskresi bisa ngamuk-ngamuk, menuding pemerintah jolim. Ketika diberi diskresi, justru dijadikan alibi untuk menyalahkan pemerintahan. Untungnya menurut Mahfud MD, hakim tidak akan mendengarkan itu, karena memang nggak diperlukan. Sebab hakim tahu yang dilakukan oleh Mahfud MD itu hukum administrasi, bukan hukum pidana, sehingga nanti pasti akan punya ukuran-ukuran untuk menilai dakwaan itu tidak dari hukum administrasi negara, tapi dari hukum pidana yang akan dilihat. Mahfud menjelaskan apa yang dilakukan itu tidak dalam konteks hukum administrasi, tidak relevan menurutnya jika Rizik melebar ke hukum pidana. Mahfud menilai Rizik hanya mengiring opini untuk menunjukkan seolah-olah dirinya tidak salah. 2. Mahfud menyebut bahkan Rizik pernah mengucapkan terima kasih karena telah mengizinkannya pulang, namun sekarang Rizik malah menyalahkan dirinya. Ucapan terima kasih Rizik disampaikan dalam pidato pada malam setelah Rizik pulang. Dari pernyataan Mahfud MD, kita bisa menyimpulkan bahwa Rizik seperti pepatah air susu dibalas air tuba. Rizik mendapat air susu dari pemerintahan berupa diskresi, tapi Rizik justru keliru dalam memahami diskresi tersebut, sehingga malah melakukan pelanggaran, padahal diskresi tersebut bukan legitimasi untuk melakukan pelanggaran. Setelah melakukan pelanggaran, Rizik lalu diadili dan diproses hukum, namun Rizik tidak mau disalahkan. Dia menyalahkan pemerintah yang telah memberikan diskresi sehingga membuat dirinya melakukan pelanggaran. Jahat sekali. Analoginya begini, Rizik diberi hadiah pisau oleh seorang teman, lalu Rizik gunakan pisau tersebut untuk membunuh. Lalu ketika hendak diadili dan diproses hukum, Rizik menyalahkan teman yang memberinya pisau, padahal temannya tak menyuruh Rizik membunuh. Begitulah logika berpikir Rizik. Selalu mengambing hitamkan orang lain atas perbuatan jahat yang dilakukannya.
selalu melempar batu sembunyi tangan, setelah melakukan kejahatan tidak mau mengakui, selalu merasa dirinya sebagai orang suci, hingga apa yang dilakukan dianggap sebagai suatu kebenaran yang hakiki. Semoga masyarakat Indonesia semakin paham watak Rizik yang sesungguhnya seperti apa. Semoga semakin banyak yang sadar bahwa Rizik tidak layak jadi panutan.